mewarnai besar di perubahan dunia secara umum, Bapak Ibu. Komunikasi yang paling sederhana sebetulnya sudah 2000 tahun sebelum Masehi di sana sudah dimulai itu alat-alat komunikasi, meskipun yang paling sederhana, yaitu dimulai dengan menggunakan isyarat asap. Jadi asap, ketika orang ingin berkomunikasi menggunakan isyarat asap itu, mungkin kalau asapnya melambung sekali diberi kode apa dan seterusnya gitu. Kemudian ada merpati, sampai sekarang yang tercanggih. Sekilas saya yang tercanggih ini, kita setiap hari itu sudah memasuki era digital yang lebih terkenal dengan era milenial ini. Setiap bapak ini nampaknya, ibu-ibu juga di sakunya ada ini alat kecil, tapi yang sebenarnya sudah mendunia. Nah ini sebenarnya bermula dari sana. Kemudian revolusi industri juga mulai berkembang. Pada dampaknya di revolusi industri ini semuanya akan kembali kepada nilai, berpengaruh kepada nilai-nilai kemanusiaan. Revolusi industri yang pertama itu dimulai ketika ditemukan mesin uap. Saat itu banyak perusahaan, pabrik dan seterusnya banyak menggunakan tenaga manusia. Kalau pada saat itu yang lebih dominan adalah tekstil, pabrik tekstil banyak menggunakan tenaga manusia. Kemudian ditemukanlah mesin uap ini yang pertama kali. Maka sudah itu para industri di industri ini terjadi rame-rame, banyak menggunakan mesin uap. Akibatnya apa? Terjadi dari dampak revolusi yang pertama ini ada pengangguran pun mulai muncul. Jadi dampak pengangguran sudah mulai muncul. Karena apa? Dengan menggunakan mesin uap, tenaga manusia sudah terkurangi. Kemudian revolusi yang berikutnya, yang kedua, ditandai dengan penggunaan minyak bumi. Nah ini mulai ditemukan tenaga listrik juga. Dengan minyak bumi ini mobilisasi lebih cepat. Mobilisasi lebih cepat. Kemudian setelah itu revolusi yang ketiga sudah menggunakan rangkaian robot-robot. Kemudian dari sana sudah menggunakan PLC, Programmable Logic Control. Jadi semua industri hampir menggunakan mesin-mesin robot. Pada manusianya pun yang masih menggunakan manusia dipola dengan ban berjalan. Ban berjalan sehingga semuanya terkontrol. Nah, pada revolusi yang keempat menggunakan robot iya, ban berjalan iya, dan dikontrol dengan teknologi internet. Kita tidak heran kalau sekarang ini banyak perusahaannya beroperasi di mana-mana. Mereka yang punya perusahaan cukup kontrol dari satu tempat, bisa di Jakarta, bisa di Singapura, dan hanya perlu alat yang kecil, yaitu handphone dengan jaringan internet ini. Kalau misalnya sekarang ada perusahaan besar mempunyai mesin besar, misalnya alat berat Lego, katakan misalnya, itu saja bisa dipasangi chip, dan di situ mesin ini bisa dikontrol. Orangnya berada di Jakarta bisa kontrol. Oh, mesin Lego saya sudah beroperasi sekian jam, biaya sewanya sekian, bisa dikontrol dari sana. Di kiri kanan kita ini sudah terpengaruh dengan era globalisasi ini. Bisnis retail berdiri di mana-mana. Yang punya Bapak Ibu cukup di Jakarta saja itu bisa. Hari ini outlet saya di Kersana telah menyumbang atau masuk sekian juta. Di Ketanggungan sekian juta. Oh ini nampaknya prospektif. Besok lagi ditambah outletnya. Sampai di daerah kecil-kecil, di daerah pegunungan pun sudah ada outlet ini. Mereka yang punya cukup kontrol di Jakarta, menggunakan jaringan komunikasi internet, dan dampaknya sungguh luar biasa. Tenaga manusia pun demikian. Dengan revolusi ini banyak berkurang. Kalau kita masuk jalan tol dulu setiap pintu harus butuh tenaga manusia. Sekarang ini ternyata tidak. Berapa pintu cukup dengan kartu saja. Dengan kartu ini, kartu uang elektronik ini, kita bisa masuk kemana saja, belanja kemana saja. Tenaga manusia hanya mengontrol dan butuh hanya 1-2 saja. Jadi ini revolusi yang sungguh luar biasa, ini banyak pengaruh kita. Termasuk Bapak Ibu, ketika kita mengikuti perkembangan teknologi komunikasi ini juga di era digital ini, kalau kita cermat ternyata sudah banyak
yang menjadi korban. Kita tidak boleh gagap dengan perkembangan teknologi ini. Karena apa? Dengan teknologi ini harusnya memudahkan kita. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ada satu hal yang perlu kita cermati ini sebagaimana hadis Nabi bahwa manusia ini fitrahnya adalah cinta akan harta. Di surat Ali Imran ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zujina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal has dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Jadi kalau kesenangan ini didorong dengan syahwat, apa saja, ada wanita-wanita, harta, anak-anak, dan banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak. Jadi ini fitnah ini terus. Kemudian sawalada, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Surat Ali Imran ayat 14. Kemudian hadis Nabi bahwa sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, fitnah harta ini sungguh luar biasa. Pada era sekarang ini kita pun masih sudah banyak yang terpengaruh dengan pemikiran harta. Nilai seseorang juga kadang dilihat dari harta ini. Bahkan dorongan harta ini kalau tidak dikendalikan maka bahayanya luar biasa. Di hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad ini Nabi bersabda bahwa kerusakan pada agama seorang itu akan lebih berbahaya dibanding dengan apa? Yaitu sekawanan kambing yang dilepaskan di lingkungan serigala yang lapar. Jadi kalau ada serigala yang lapar dilepas di kawasan kambing, dia paling hanya makan 1-2, selebihnya sudah selesai, sudah kenyang ya sudah. Tapi kalau manusia dengan kecintaannya atas harta ini luar biasa. Diberi sekian kurang sekian, diberi kurang sekian, diberi sekian kurang terus. Sampai-sampai di hadis yang lain kalau manusia itu diberi 1 lembah, maka dia pun akan menginginkan lembah yang lainnya. Begitu kerakusannya. Ketika kita tidak mengendalikan hawa nafsu kita, maka akan menjadi hal yang luar biasa kerakusannya ini. Karena manusia ini dibekali dengan pikiran, dan pikiran ini dikendalikan oleh hati. Hati ini adalah raja. Dia akan mengendalikan panca indera dan pikirannya tadi. Ketika hatinya bersih, pola berpikirnya pun bersih nantinya. Melihat suatu keadaan misalnya orang yang berarti bersih, ada kecelakaan misalnya, ketika hatinya bersih dia akan berpikiran bagaimana cara menolong ini, maka dia akan mendorong indranya tadi, kakinya bergerak, pikirannya bergerak, tangannya bergerak, berupaya untuk menolong. Tetapi ketika hatinya tidak baik, ada kecelakaan itu tidak ada respon apa-apa, bisa saja malah sekaligus saja hatinya akan yang menggerakkan. Nah ini sungguh luar biasa ini hati. Oleh karena itu di hadis itu dikatakan bahwa manusia ini tergantung dari sebuah daging yang ada di dalam tubuhnya. Kalau baik seluruhnya, kalau jelek seluruhnya. Karena hati nanti akan menjadi sumber segala hal. Ketika muncul dalam kata-kata dari hati yang baik, muncul kata-kata yang baik pula. Ketika hatinya tidak baik, muncul kata-kata pun kata-kata yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin rahmatullah. Kemudian bagaimana dakwah Muhammadiyah di depan di daerah Brebes ini? Tadi saya mengawali dengan perkembangan teknologi komunikasi dan revolusi industri, karena ini sudah berpengaruh di daerah kita ini. Maka nanti dakwah Muhammadiyah pun juga harus ikut berubah agar dakwah bisa diterima ini. Pada kesempatan yang lalu di pengajian milad 107 Muhammadiyah yang diadakan di pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba dari kecamatan, ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan, menyatakan bahwa di daerah Bulakamba itu nanti akan disediakan untuk lingkungan industri kurang lebihnya sampai 5.000 hektar.
5.000 hektar Bapak Ibu. Sekarang saja ini kalau kita lewat di Jalan Pantura, di sana sudah banyak industri tumbuh. Kiri kanan Jalan Pantura kan sudah banyak itu perusahaan, dan itu disediakan sampai 5.000 hektar. Kalau di sekolah saya berikan gambaran 5.000 hektar itu seperti apa, luasnya seperti apa. Di SMK Kersana ini, SMK Kersana yang dekat dengan kita ini, itu luasnya hanya 1,1 hektar. Nah kalau 5.000 hektar berarti 5.000 kalinya. Subhanallah. Kemudian kalau satu perusahaan butuh 2 hektar saja misalnya, berarti butuh di sana ada berapa? 2.500-an perusahaan yang akan berdiri. Bapak Ibu, dampaknya ini sungguh luar biasa. Nanti akan berpengaruh ketika kita nanti sudah masuk di era industri ini. Karena apa? Industri rata-rata sudah menggunakan pola mesin yang di sana di-setel dengan secara robot pula. Maka manusia yang terlibat di sana pun nanti akan bekerja bersikap sebagaimana robot. Di kalangan pegawai saja, mohon maaf ini sebagai gambaran singkat saja. Sekarang kalau dulu beberapa waktu yang lalu masih terjadi absen manual. Dengan absen manual ini kita bisa absen kapan saja. Wah saya kemarin lupa ini absen, mana yang kemarin tanda tangan, hari ini tanda tangan untuk yang kemarin. Bahkan ada yang mendahului takdir. Besok saja sudah ditanda tangani lebih dulu ini. Nah ini kan mendahului takdir. Iya, dijamin hidup Bapak Saudara. Sampahnya seperti itu. Tapi dengan pola absen ini saja manusia sudah diset seperti robot. Saya pernah mendapat keluhan, Pak, kalau di jalanan kira-kira ada anak kecelakaan, aduh kita nolongnya gimana ya? Kalau saya nolong harus nganter ke rumah sakit, nanti telat, absen saya jadi jelek. Tidak diantar itu anak saya. Karena kita ini dikontrol dengan mesin yang tanpa nilai rasa. Tidak ada alasan, 1 detik pun sudah telat ya telat, begitu. Ini manusia pun berpola seperti robot. Dulu di beberapa waktu yang lalu pernah terjadi diberitakan di Cina di Cina bahwa ada kecelakaan, anak kecelakaan. Ternyata ada orang lalu lalang begitu saja. Baru setelah sekian orang, mungkin ada belasan orang itu, mungkin orang yang ke-18 kan, menolong anak ini. Nah ini sudah waktu sekian lama dibawa ke rumah sakit dan akhirnya anak ini memang koma di rumah sakit beberapa hari dan tidak tertolong. Kenapa? Ketika orang sudah berpikir cara mesin tadi dioperasikan dengan cara mesin, manusia pun sifatnya menjadi seperti robot tadi. Ya tadi mungkin mereka berpikiran kalau saya tulungi saya sendiri menjadi kena aturan-aturan di perusahaan tadi. Oleh karena itu sungguh luar biasa ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka bagaimana kita mengembangkan pola dakwah ke depan dengan adanya perubahan itu? Karena nanti kita semuanya akan ikut terbawa ke arah sana. Ya, kita akan terbawa sana. Di Kersana ini ada pabrik gula yang sudah tidak beroperasi ini. Sebentar lagi akan berubah jadi apa ya? Pabrik alat kesehatan. Akan jadi pabrik alat kesehatan. Ini nanti akan menyerap tenaga kerja. Kalau semuanya sudah menggunakan pola dengan seperti revolusi industri yang keempat ini, mau tidak mau nanti pekerja di sana pun meskipun manusia, dia pun akan bekerja sebagaimana robot tadi. Hadir jam sekian harus hadir, mulai bekerja jam sekian sudah selesai kembali ke rumah. Maka tidak heran kalau dulu di beberapa waktu yang lalu pernah tersiar di luar negeri, katanya ini ketika orang tua mau ketemu anaknya harus nelpon dulu, janjian dulu, sebab kalau tidak bisa dilayani karena mereka sibuk bekerja. Saya pikir ini sebentar lagi di kita pun pola robot ini sudah terjadi juga. Ketika anak-anak bekerja pada perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara robot, mereka pun akan bekerja sebagaimana robot. Nah, inilah tantangan ke depan. Sehingga karena apa? Fitnah harta tadi yang luar biasa, maka dorongan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya menuntut seseorang menjadi bekerja yang sedemikian ketatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu tantangan dakwah Muhammadiyah ini
bagi ke dalam kesimpatisan dan Partai Muhammadiyah.